Kembali lagi dengan channel Apa Kau Bilang. Saat ini masyarakat Indonesia menunggu bantuan pemerintah terkait dengan bantuan kuota data internet dari Kementerian Pendidikan. Mari saksikan di channel Apa Kau Bilang. Kondisi bangsa hari ini pada problem yang kita rasakan terkait dengan pandemi COVID-19, yang mana kita rasakan itu terkait dengan pendidikan. Selama ini pendidikan langsung bertatap muka, saat pandemi ini kita adalah pendidikan daring dan rumah. Ini adalah salah satu pendidikan pertama kali dialami oleh bangsa Indonesia. Jadi terjadi salah satu dilematis terkait dengan ekonomi pembelian terhadap kuota data internet yang digunakan untuk pendidikan daring dan rumah. Masyarakat Indonesia sangat menunggu hari ini terkait dengan bantuan pemerintah terhadap kuota data internet tersebut, bahwa dengan harapan dan keinginan masyarakat Indonesia, pemerintah sudah hadir dan melakukan kebijakan terhadap kebutuhan untuk saling simbiosis mutualisme, yang mana rakyat hari ini butuh dibantu, pemerintah harus hadir. Artinya pemerintah mengambil sikap dan sigap terhadap kebutuhan pendidikan di Indonesia, yang mana kita ketahui kebijakan itu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diatur terkait dengan bantuan tersebut sesuai dengan peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang bantuan kuota data internet tahun 2020, tentang petunjuk teknis bantuan kuota data internet tahun 2020. Artinya bantuan kuota data internet tahun 2020 sudah mulai dari tanggal 22 sampai 24 September bulan ini sudah diberikan, sudah disalurkan ke masyarakat. Artinya bantuan ini sudah mulai disalurkan kepada seluruh, baik itu siswa, baik itu yang namanya mahasiswa maupun tenaga pendidik dan dosen. Artinya pemerintah hari ini sudah melakukan satu kebijakan kepentingan rakyat. Yang menjadi pertanyaan, bahwa apakah sudah tepat sasaran bantuan tersebut? Terkait dengan bantuan kuota data internet tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan ini, ada beberapa langkah yang dilakukan terhadap pembagian data kuota internet tersebut. Yang pertama adalah bantuan kuota data internet tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan ini adalah untuk peserta didik, yaitu jenjang PAUD. Artinya siswa-siswa yang PAUD diberikan data internet sebesar 20 GB per bulan. Dan yang kedua diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Ini semua diberikan sebesar 35 GB per bulan. Dan yang ketiga adalah diberikan kepada guru PAUD dan para guru pendidikan dasar sampai kepada pendidikan menengah. Artinya guru-guru mulai PAUD, mulai SD, SMP sampai kepada SMA dan sederajat ini diberikan.
sebesar 42 GB per bulan. Dan untuk mahasiswa dan dosen itu sebesar 50 GB per bulan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka kuota ini ada dibagi dua hal. Pertama adalah kuota umum, kuota yang hanya dapat digunakan untuk aplikasi pembelajaran. Jadi ada dua kuota tersebut dibagi dua, satu kuota umum untuk aplikasi, satu kuota belajar, yang mana kuota itu hanya untuk dapat digunakan mengakses halaman aplikasinya. Jadi satu untuk halaman, satu akses untuk aplikasi, satu untuk aplikasi dan satu untuk halaman aplikasi. Jadi artinya dua hal ini yang ada pada paket tersebut. Jadi seluruh rakyat Indonesia, terutama para orang tua dari siswa yang baik itu PAUD, SD, SMP dan SMA, bahwa paket ini tidak bisa untuk lain kecuali untuk belajar. Maka dibagi dua, satu untuk umum untuk aplikasi khusus pembelajaran dari kebutuhan pendidikan sesuai tingkatan. Yang kedua, digunakan hanya untuk bisa mengakses aplikasi pembelajaran tersebut. Jadi jangan berpikir bahwa paket ini akan digunakan kepentingan untuk kuota lainnya, hanya untuk pendidikan. Ingat, hanya untuk pendidikan. Nah, terkait dengan jadwal pembagian atau penyaluran terhadap kuota ini, yang mana bulan pertama ini diberikan ada 4 bulan, yaitu mulai dari tanggal 22 sampai 24 September. Ini untuk tahap 1. Yang tahap 1 ini diberikan kepada untuk PAUD, SD, SMP dan SMA, begitu juga tenaga pendidik. Untuk tahap kedua itu tanggal 28 sampai 30 September. Ini untuk dosen dan mahasiswa. Jadi bulan kedua itu kita tahap pertama adalah tanggal 22 sampai 24 Oktober tahun 2020, dan tahap keduanya adalah tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020. Untuk bulan ketiga itu tahap 1 tanggal 22 sampai 24 November, tahap keduanya 28 sampai 30 November. Kenapa 3 tahap hanya diberikan? Karena pada bulan ketiga di November nanti itu kuotanya sebanyak 75 hari. Jadi tidak seperti sebelumnya hanya 1 bulan, ini 75 hari, hampir begitu selama 4 bulan. Kehadiran yang diberikan oleh pemerintah terhadap bantuan ini jadikanlah untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan kemajuan siswa ataupun mahasiswa, begitu juga untuk membantu para pendidik maupun dosen yang ada di dalamnya. Kembali lagi kita ke belakang, apakah sudah tepat sasaran penyaluran ini? Karena kita akui bahwa ada beberapa metode dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Pertama, pendataan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai mewakili orang tua atau wali dari murid sudah mendata, terutama ini untuk wali murid PAUD, untuk SD, SMP dan SMA, apakah sudah didata oleh baik itu sekolah maupun para guru wali kelas anak kita yang ada di sekolah. Yang kedua, begitu juga dengan mahasiswa, apakah sudah didata di tiap kampus? Karena kita akui bahwa pendidikan hari ini pendidikan daring. Apakah dosennya yang mengampu di setiap semester ataupun mata kuliah sudah melakukan pendataan? Jika belum, ini harus ada jawaban dari tingkat pendidikan yang bersangkutan. Baik itu tingkat PAUD, ya sekolah harus reaktif
harus peduli bahwa masyarakat ataupun murid yang belum mendapat kuota, baik secara langsung bisa didaftar atau tidak, ya sekolah harus hadir membantu mereka. Kedua, bahwa yang belum didata, mohonlah didata agar merasakan semua. Begitu juga dengan kampus, baik itu negeri maupun swasta, harus didata benar. Jadi mahasiswa kita merasakan bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Bantuan ini tidak lain adalah tidak hanya untuk negeri, begitu juga untuk swasta. Karena sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan adalah ini tidak membedakan apakah negeri atau swasta. Ini adalah kebijakan untuk membantu seluruh peserta didik atau siswa, begitu juga mahasiswa, begitu juga diberikan bantuan kepada pendidik dan juga dosen. Ini adalah tidak ada dibedakan satu sama lain. Jadi pada seluruh rakyat Indonesia, baik wali murid maupun mahasiswa, mari dicek sesuai dengan petunjuk dan teknis dari Kementerian Pendidikan terhadap bantuan kuota internet ini agar semua merasakan. Jika tidak Anda mendapat, maka laporkan kepada sekolah ataupun kampus-kampus Anda terhadap persoalan bantuan data paket internet tersebut. Terkait dengan hal tersebut, ya Kementerian Pendidikan harus juga lebih mengevaluasi dan mengevaluasi dari seluruh sekolah-sekolah maupun mulai dari PAUD sampai kepada tingkat perguruan tinggi, apakah sudah tepat sasaran. Jika masih ada yang terabaikan, berarti kuota ini hanya dinikmati segelintir orang, sia-sia uang negara diberikan kepada segelintir orang, tetapi rakyat lainnya tidak merasakan. Tujuannya adalah untuk membantu semua, maka semua kita harus aktif, semua harus memulai secara kebersamaan agar bantuan ini dapat disalurkan sesuai harapan dan tujuan bantuan tersebut dirasakan. Dari yang saya sampaikan, Anda yang menentukan apakah sudah tepat sasaran atau tidak, apakah Anda sudah mendapat atau tidak.